Gak pernah setakut ini sama siapa yang dikirim suster ke dalam rumah aku. Jadi kalian tahu kan, ini adalah suster kesayangan aku. Tiba-tiba suster kasih kabar buruk dong. Udah kemarin lagi ini nih kuota catnya. Kita udah kirim suster baru non ke rumah non. Dan bener aja, gak lama suster baru aku tuh dateng dan gak nyangka banget kalau udah cukup tua. Sebenarnya aku rada panik karena aku gak pernah securiga ini. Si suster itu gak mau dilihat mukanya sama sekali. Dan lebih anehnya lagi, ketika ketemu baby Esme, aku tuh bingung. Baby Esme tuh bener-bener senyum terus ke susternya. Gimana nggak takut dan curiga, susternya tuh cuekin aku terus, bahkan aku ditinggal ke kamar mandi kayak gini. Tapi aku kaget banget, ternyata susternya tuh benar-benar telaten dan udah ngerti kalau mandiin baby Esme pakai gentle cleansing gel dari Mustela. Ini ada kandungan avocado perseus yang bisa ngelindungin, nguatin, ngelembapin kulit bayi biar nggak gampang iritasi. Di newborn baby Esme udah aku pakein ini karena kulit baby kan masih sensitif banget. Jadi produk ini memang bagus untuk kulit bayi yang masih sensitif dan rapuh. Apalagi bahannya alami dan pastinya nggak perih di mata. Dan aku kaget banget, kok suster ini bisa bawa produk yang cocok banget buat baby Esme dan memang dipakai. Sampai aku nyiumin baby Esme setiap abis mandi kayak gini. Tapi tiba-tiba aku shock banget ngeliat wajah susternya karena ternyata si suster udah permak wajah dari subuh dan itu adalah mami aku. Kalian lihat bedanya dong guys. Kaget banget, ini yang dilakuin keponakan aku pas bayi aku pertama kali ke rumah. Jadi dia abis lihat bayinya dia seneng banget. Tapi yang aku shock, dia itu ngurusin aku banget. Dimana tempat aku menyusui nggak boleh ada yang duduk sama sekali. Terus di sini kaki aku masih bengkak banget dan sakit. Dia bantuin dong untuk naikin kaki aku. Di sini dia juga rapetin sofanya supaya aku menyusuinya katanya lebih nyaman guys. Nah yang bikin aku kaget, dia tuh peka banget. Dia tahu bantal menyusui aku, jadi dia kasihin bantal menyusuinya. Terus dia pijitin aku dong. Aku terharu banget. Prank pura-pura berantem depan mami dan mau lihat mami bela siapa. Nah mami di situ langsung aja kita mulai. Ya makanya kakak tuh yang kayak gitu. Apaan sih? Kakak aja yang pura-pura ini. Ih jangan gitu. Mulutnya tuh sembarangan banget sih. Ih, mana ada? Mana ada kakak tuh yang soft spoken. Apaan? Nggak bisa. Kakak, adik, saudara itu, nggak boleh berantem. Kumaha atuh, jangan berantem. Kamu lembut-lembut tapi ngomelin mulu. Aku aduin kamu ke bapak kamu. Ya lo aja ke bapak lo. Ngomongin aja ke bapaknya dah. Aduh, Ih, kamu aja pulang. Ih, kamu aja pulang. Ih, pulang aja ke bapak. Mama bela siapa deh? nggak ada yang bela dua-duanya, nggak ada yang, aduh, kenapa kasih ke bapak, nggak usah ngomong-ngomong bapak. Aduh, kumaha, ini nggak bisa dong kayak gitu kan. Mami, maaf. Mami jangan sedih. Mergokin suster ngelakuin ini di deket ranjang bayi aku. Aku kali ini bener-bener shock banget sih guys. Tapi karena suster aku lagi terawih, jadi aku gak bisa tanya ini untuk apa. Dan aku harus jagain bayi aku selama suster aku terawih ini. Tapi tiba-tiba aku lapar dan ngidam mie yamin gitu. Enak kali ya kalau makan pakai basel. Mumpung lagi banyak stok di rumah, langsung aja aku bikin. Bener-bener simpel banget, tinggal ngerebus mie-nya, aduk-aduk. Dan aku langsung pakein bakso gochujangnya Kensler. Aku buka baksonya tuh bener-bener banyak banget karena sausnya juga enak banget. Gochujangnya tuh bikin pedes-pedes gitu guys. Tuh kalian lihat sausnya itu aku nggak mau mubazir sama sekali. Dan akhirnya ngidam aku terpenuhi guys. Untuk yang suka pedas ini sih cocok banget. Soalnya pedesnya bener-bener nendang banget guys. Lihat aku sampai kepedesan gini. Tapi aku suka sih makan ini, bikinnya simple dan rasanya lengkap. Baksonya udah tinggal dikit, aku nambah deh guys. Ini sausnya pokoknya harus semuanya. Guys, ternyata ini pedas banget. Pedasnya tuh 3 kali lipat. Tapi enak banget. Sesuai sama namanya, level 15. Pedas manis cocok banget digabung sama mie kayak gini. Yang terakhir. Oke, udah habis tapi kayaknya kurang. Nah sausnya. Nah akhirnya aku lanjut minta suster aku klarifikasi pas dia udah pulang. Ternyata suster aku sengaja taruh sapu lidi di ranjang bayi terus dikeprek-keprekin gini karena mitosnya bisa untuk mengusir setan atau makhluk halus. Aku tahu di sini suster aku sayang banget sama Esme, tapi aku yakin perlindungan terbaik tetap dari Allah ya guys. Mami aku bawa daun kelor ayam hitam ke rumah sakit pas aku habis lahiran. Bahkan aku shock banget, daun kelornya itu kayak ditepok-tepokin di seluruh bagian rumah sakit. Terus mami juga bawa plastik yang isinya bangle. Gak cuman itu aja, banglenya itu ada beberapa
apa dan juga ada gunting lipat gitu. Ternyata mitosnya ini tuh bisa untuk mengusir makhluk jahat setelah kita habis lahiran, untuk keselamatan ibu dan bayinya gitu guys. Soalnya bau bangle ini katanya bau tidak sedap untuk makhluk-makhluk halus. Kalau kalian biasa percaya mitos yang kayak gimana nih guys? Coba komen ya. Guys, aku nggak nyangka. Cuman di video ini aja kalian cek lip cream Animate yang moist kayak gini harganya berapa, stok terbatas, kalian langsung lihat sekarang. Kaget ini yang terjadi pas datang ke sunatan orang, kalian harus lihat sih. Jadi kali ini tuh aku nekat banget, aku dikabarin sama tetangganya anak ini kalau dia mau sunatan. Saking dadakannya aku langsung beli hadiah dan aku nggak sempat makan pagi. Untungnya ada sosis Kansler yang cocok banget dimakan pas lagi lapar kayak gini, proteinnya banyak dan ngenyangin banget. Dan akhirnya aku langsung turun ke tempat hajatannya. Di sini aku deg-degan banget karena aku nggak tahu reaksi orang yang hajatannya tuh kayak apa. Ternyata si ibu itu adalah followers aku yang seneng banget dan memang pingin aku datang ke hajatan anaknya. Aku langsung naik panggung dan kasih hadiah ke bocil ini dan aku deg-degan dong dia suka atau enggak ya. Sayangnya aku cuma bisa bentar banget di sini. Abis itu aku langsung buru-buru datang ke suatu tempat karena aku belum makan juga, jadi aku langsung makan aja sosisnya. Nah, serem banget sih kalau ada sosis Kansler itu jadi solusi aku ngisi perut pas lagi momen kepepet kayak gini. Next, samperin siapa dan kalian pengen apa nih? Komen ya. Semua orang tiba-tiba cium bau busuk di dalam kamar aku. Padahal di sini aku tuh nggak cium apa-apa sama sekali. Dan yang paling berasa itu adalah tim aku yang memang sering banget ketempelan kalau kerja di sini. Tiba-tiba pas coba dibersihin, dia itu malah benar-benar muntah-muntah terus. Bahkan karena baunya benar-benar nyengat banget, katanya benar-benar sampai masuk ke dalam hidung gitu guys. Nah, setiap kita datang ke tempat-tempat serem ataupun tempat-tempat yang aneh, biasanya tim aku ini memang paling peka dan akhirnya sering banget ketempelan. Bahkan kadang suka nangis sendiri gitu. Dan akhirnya tiba-tiba banyak orang yang ngerasain bau lagi di dalam kamar. Kalian pernah kayak gini juga nggak? 10 tahun yang lalu ini adalah taman wisata yang rame banget, tapi sekarang jadinya kayak gini. Akhirnya aku nekat untuk masuk ke dalam Kampung Gajah karena aku penasaran banget kenapa Maps itu selalu ngarah ke Kampung Gajah ini. Tadinya Kampung Gajah ini dibuka sejak tahun 2010, tapi karena beberapa masalah internal akhirnya tutup pada tahun 2017. Setelah hampir 7 tahun taman bermain ini nggak beroperasi sama sekali, akhirnya banyak yang bilang wahana bermain ini menjadi wahana bermain hantu. Bahkan katanya gedung ini adalah gedung kos-kosan para hantu. Banyak banget cerita serem, tapi karena kita penasaran akhirnya kita nekat untuk naik ke sana. Tapi ternyata banyak banget kasus yang terjadi di sana. Kalian fix bakal merinding banget. Kalian langsung aja nonton di sini ya guys. Pura-pura jadi zombie di kolam renang yang super besar dan orang-orang di sini nggak tahu apa-apa sama sekali. Jadi ini adalah tantangan yang luar biasa banget buat aku. Sebelumnya aku dan mami bener-bener udah dandan jadi zombie dan ini malu banget. Apalagi kita harus nutupin diri kita supaya nggak ketahuan sama sekali pas lagi masuk. Di sini aku juga tegang banget karena pengunjung udah mulai berdatangan. Sementara aku bersama tim Wahana Hantu Indonesia udah mempersiapkan pulau zombie pertama di Asia Tenggara. Bahkan di sini mami aku udah siap-siap latihan buat jalannya kayak gimana. Setelah kita udah briefing dan tahu semua yang harus dilakuin, akhirnya kita langsung masuk ke tahap pertama. Kamera juga udah diumpetin dan kita pingin banget ngeliat reaksi orang-orang ketika ada zombie beneran di kolam renang. Terus ini pos kedua kita untuk nakutin mereka. Nanti tim-tim zombie lainnya juga udah siap-siap. Bahkan ada juga yang di dalam air guys. Dan mereka semua di kolam renang akan lewat kolam arus di tempat kita. Jadi aku dan tim lainnya udah siap-siap di pos kita masing-masing untuk nakutin mereka yang lagi nggak tahu apa-apa gini. Nah pas udah mulai ini yang terjadi guys. Yang mau lihat lengkapnya dan reaksi mereka nonton di sini ya. Itu suara apa sih? Kedengeran gak sih? Kedengeran gak sih? Aku gak tau kedengeran di kamera atau enggak, tapi kita rekam aja. Gak ada bocil juga. Biasa ada bocil-bocil depan-depan sini gitu. Tuh. Dari sini. Hujan lagi tiba-tiba, geledek. Rumah itu lagi direnovasi dan kosong. Ini aku takut kaitannya ada sama video aku kemarin yang baru aja ada anak kecil di rumahku. Masuk ke dalam bus yang tujuannya tahun 2050. Jujur aku bingung banget ini kenapa tujuannya kayak gitu, tapi ya udah aku sama tim ikut aja. Katanya pokoknya ini pasti menyenangkan. Tapi pas aku masuk busnya aku kaget banget karena bus ini tuh bener-bener mewah banget dan ada kursi pincitnya di belakang. Karena aku gak mau senang sendirian aja, akhirnya aku menuju ke kampung untuk jemput bocil-bocil ini. Kali aja mereka mau ikut. Tadinya orang tuanya udah pada takut, tapi bocil ini maksa mau ikut juga. Oke, akhirnya kita nyaman-nyaman aja di bus karena bus ini bener-bener enak banget. Bisa bikin minum, ada WC-nya. Ini nama busnya tapi permasalahannya kita kemana? Nonton di sini ya guys. Kalian perhatiin baik-baik gambar ini. Aku mau kasih lihat mami dan kira-kira mami ngelihatnya apa ya? Iya kumaha.
anak kecil bisa ke semen begini, berarti ke beton badannya. Alah, Enggak, kemana itu lagi mama? main, itu mah lagi main-main. Mamanya baik-baik aja, ini lucu banget tuh. Aduh, iya lucu gimana sih borokokok bener-bener nih, entah nyaho. Aduh, Apa reaksi mami ngelihat foto ini? Kira-kira mami ngelihatnya kayak gimana ya? Jadi fotonya tuh anak kecil lucu kayak gini, tapi kalau misalkan diperhatiin pasti mami tuh mikirnya hal lain gitu guys. Coba mami lihatnya itu foto apa? kasihan banget deh. Kok kasihan sih? Nggak kasihan. Nggak kasihan, itu lucu banget. Kok lucu sih nih anak? Lihat baik-baik, lihat baik-baik. Itu kenapa sih memang? Coba pakai kacamata, lihat baik-baik. Enggak, bukan, orang itu lucu. Nih, lihat tuh. Ini anak nggak punya hati nurani. Lucu. Itu lucu. Iya, kasihan. Lucu. Mami nggak tega deh. Mami nggak tega deh. Enggak, itu lucu.